Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Si Kunang-Kunang. Kali ini bersama saya Muhammad Zulkarnain Al-Khudri dalam tema kali ini di season kedua tentang pendidikan kesadaran dalam keluarga. Berlanjut dari episode sebelumnya yang kita sudah mencari tahu tujuan berkeluarga. Mungkin sahabat kunang-kunang di rumah udah ngobrol sama ibunya, sama ayahnya, atau suami istri saya yang bertanya, ini perahu keluarga kita mau dibawa kemana? Dan di sini berlanjut dalam topik tersebut, bagaimana cara kita berkomitmen atau menjaga keluarga kita menjadi kita sebut langgeng, tenang, dan juga sampai akhir mungkin gitu ya. Akhirnya mana nih kita belum tahu juga, nanti kita akan bahas. Narasumber kita kali ini dan juga guru kita bersama, kita sharing-sharing bersama Bunda Ferarina Dewi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua sahabat kunang-kunang. Jangan bosan sama saya lagi. Iya. Baik, kali ini Bunda, saya izinkan Bunda untuk menyapa dulu. Oh, Sudah silakan. cukup banyak season kedua ini, Ya. beberapa episode Bunda boleh sapa dulu sobat kunang-kunang semua di rumah. Dipersilahkan. Oh, sapalah sama ya. Iya. Tenang-tenang. Heeh. Jadi gini, Pak Mamat, kemarin yang terakhir episode sebelumnya kan kita bicara tentang tujuan keluarga. Di situ kita mencoba berbicara tentang apakah kita sudah memahami tujuan kita dalam berkeluarga itu apa, gitu kan? Nah, kita di situ kemarin sudah menyimpulkan bahwa tujuan kita berkeluarga yang paling utama adalah ketenangan. Bagaimana kita mendapatkan kedamaian, ketenangan dalam berkeluarga, karena keluarga itu sebenarnya adalah surga kita, ya kan? Nah, kemudian di situ banyak lah ya kita berdiskusi tentang tujuan berkeluarga, apa-apa saja yang bisa mempengaruhi tentang tujuan kita berkeluarga. Nah, salah satunya yang saya rasa tidak kalah penting adalah untuk mencapai tujuan keluarga tadi, tentunya kita memerlukan suatu usaha. Nah, dalam bentuk apa? Tentunya nanti ini kita akan bicarakan. Makanya saya ingin sekali membicarakan bahwa untuk menggapai tujuan bersama tadi itu seharusnya kita sudah memiliki komitmen dari awal. Seperti itu sih, Pak. Baik. Jadi sobat kunang-kunang semua di rumah, dari awal kita mencari tujuan menikah sampai ada tujuan berkeluarga sampai episode-episode sebelumnya. Kali ini bahasanya seperti ini Bunda, kita sedang mau berlayar, ada Ya, nahkodanya, udah ada ya, pesertanya, udah ada ya, ininya, ya, dan apa yang bisa terjadi selama berlayar ini sampai ke ya, tujuan. Nah, itu yang akan kita coba bahas, komitmen ya. sampai pada menjaga tujuan tersebut. Betul, 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 Baik, betul, Bunda. betul, 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 Nah, betul. untuk sekarang pertanyaan pertama, Bunda. Ya, siap. Bagaimana kita berperan untuk menjaga komitmen berkeluarga ini? Apakah semuanya berperan? Itu udah pasti Pak ya. Mhm. Karena gini, semuanya kan sudah memiliki jaketnya masing-masing. Ya kan? Ada jaket suami, jaket istri, ada jaket ayah, jaket ibu, ada jaket anak dan seterusnya itu pasti ada di situ peran-perannya masing-masing. Nah, bagaimana setiap peran atau jaket tadi itu bisa berkolaborasi satu sama lain, bisa saling bersinergi, saling menyeimbangkan. Kata tadi selalu begitu, saling menyelaraskan. Nah, ini tentunya harus dibuka dari awal, sebuah komitmen itu harus dipersiapkan dari awal dengan penuh kesadaran lagi nih. Artinya bukan berarti ketika anak sudah besar baru kita membicarakan komitmen ini. Oke. Tetapi komitmen ini pasti akan mengikuti proses atau tadi pelayaran kita tadi. Nah, misalkan ketika kita sudah menyiapkan perahu kita mau berlayar, pasti kita sudah menyiapkan apa Pak? Makanannya, misalkan minyaknya apa sih namanya Bensin. bensinnya ya. Layar kita oke enggak? Mhm. Baling-baling kita oke. Nah, itu kan Mhm. semua. Kemudian ketika ini sudah siap, komitmen apa? Menjaganya kan. Mhm. Bagaimana baling-balingnya biar bagus dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga rumah tangga, Pak. Jadi ketika kita berkeluarga dan berumah tangga, tentu ada yang harus kita jaga.
ada yang harus kita servis, ada yang harus kita kasih oli, kan seperti itu. Apa itu? Rasa kita, perasaan kita, akal kita, jiwa kita itu perlu kita jaga agar komitmen kebaikan tadi yang mau kita pakai untuk sampai ke tujuan tadi itu tetap stabil, tetap terlaksana gitu ya, seperti itu sih. Jadi dalam perjalanan berkeluarga ini Bunda, kan Mhm. bukan suatu hal yang singkat begitu. Iya. Nah, komitmen tersebut apakah bahasanya adaptif bisa berubah-berubah atau bagaimana Bunda? Kita harus kekeh begini kayak gitu. Apa ada yang harus kita patenkan Oh harus begini iya. atau kita harus mengikuti zaman atau Iya sesuatu iya gitu iya Bunda? iya. Ya ini menarik pertanyaannya Pak Mhm. ya, karena zaman ibu saya sama zaman saya juga udah beda Oh jauh iya, banget kan ya. benar benar. Kita gap sama anak berapa tahun? Pak Mamat Mmm, berapa tahun gapnya sama anak? berapa ya, dua sekitar puluh 20 ya? Ya itu Mmm, saja sudah nanti zamannya udah beda lagi gitu iya ya. betul. Ketika anak kita seusia Pak Mamat misalkan, itu kita sudah apa aja yang ketinggalan kan Iya, gitu ya. betul. Nah disitulah kemudian yang namanya kesepakatan atau komitmen itu hendaknya bisa direvisi, tapi tidak fleksibel sekali gitu. Mhm. Selama komitmen ini tetap mengikuti norma-norma gitu kan, norma-norma sosial, norma-norma agama, kemudian juga dengan tetap dipandu oleh kesadaran ya sahabat tema kunang-kunang. Karena kalau tidak dipandu dengan kesadaran, komitmen ini pun bisa terganggu, bisa dirusak, seperti itu ya. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa komitmen ini kita perlukan, maka bagaimana kesepakatan ini kita jaga supaya apa ya, prosesnya itu semua bisa mengikuti dengan penuh kesadaran dan tentunya belajar sepanjang hayat. Itu sih. Baik, luar biasa Bunda. Jadi Mmm. fase dalam perjalanan berkeluarga itu kita tidak saklek Enggak juga, mungkin saklek. ada yang saklek tapi kita mengikuti zaman juga. Iya Terus komunikasi iya, dan peran tadi ya, kesadaran. kesadaran. Selanjutnya nih Bunda, Mmm, dalam perjalanan bahasanya kalau perahu kan pakai iya. angin, misal pakai perahu Mmm, zaman mhm dulu nih. mhm Itu mhm. kadang kita nggak tahu yang namanya kalau ada tiba-tiba badai atau apa, ada faktor eksternal yang mengganggu dari kondisi kapal tersebut begitu. Dah kalau dalam keluarga juga mungkin kalau salah satunya yang laki-laki yang sering denger tuh gangguannya, cobaannya ada harta, tahta, wanita gitu, Bun. Nah, bagaimana caranya bahasanya kita pertama pribadi, misal Iya pakai tadi mencari kesadaran, yang kedua peran mungkin dari istri, dari iya anak iya dalam hal tersebut gitu, iya Bunda. iya. Oh itu berat lah ya. Oke. Tahta, harta, wanita gitu. Ya, ya saya bisa paham lah ya itu memang sudah digariskan dari zaman dulu bahwa inilah, apa ya, godaan yang mainstream banget sebenarnya ya, umum sekali terjadi di masyarakat. Itu nggak mesti muslim aja sih Pak, dalam kita menamakannya, apa ya, manusia lah. Mhm. Nah, di sini bagaimana ketika ada hal-hal seperti itu terjadi misalkan begitu. Sebenarnya kunci dari semuanya itu adalah kita itu apa ya, memahami bahwa ini adalah gangguan atau tidak. Gangguan atau tidak? Ya, Mhm. ini bakalan merusak komitmen saya atau tidak. Kuncinya di situ, Pak. Artinya kita ketemu lagi sama yang namanya kesadaran. Kalau kita sadar misalnya nih tahta, Mhm. dengan adanya tahta yang tinggi, kemudian kita menjadi sombong, menjadi apa. Kalau kita mengawalinya dengan tadi ya, ini kira-kira itu dengan kesadaran, ya insya Allah ya Pak, kalau saya merasa bahwa itu akan ada yang ngebimbing di sini. Kalau kita mengawali menerima tahta dan harta itu diawalinya dengan kesadaran. Begitu juga begitu ada datang perempuan cantik karena kita punya tahta dan harta misalnya datang misalkan saya sih nggak mau sih menamakannya perempuan cantik nanti perempuan cantik dianggapnya tukang Iya, begitu benar kan benar. artinya gangguan lah ya Mhm. begitu datang gangguan kemudian kita akhirnya di situ ketika dia datang saja bila sahabat kunang-kunang sudah sangat dominan kesadarannya itu biasanya di dalam diri kita tuh kayak sudah macam ada apa ya. Barier apa, Iya, penghalang. iya, kayak, "No, jangan, itu Mhm. bahaya untuk kamu."
Itu seolah-olah sudah terbimbing sahabat kunang-kunang bila kita selalu menjaga kesadaran kita setiap hari aktif ya, hadir dalam segala tindakan dan perbuatan. Sehingga komitmen yang tadi dibuat ya, dibikin apa namanya, kesepakatan atau apa dengan keluarga kita di rumah, itu biasanya ya Pak ya, malah kita tuh malah jadi bersyukur. Alhamdulillah saya begini. Bahkan ketika ada gangguan-gangguan tadi dia akan bercerita dengan keluarganya. Tadi saya begini dan seterusnya. Lalu bagaimana sikap dari apa ya anggota keluarga? Tentunya mereka akan bersyukur kalau sadar. Kalau nggak sadar cemburu, ngamuk, kan gitu ya. Begitu kan? Kalau sadar mereka akan sama-sama bersyukur. Tumbuhnya apa Pak? Menguatkan saling rasa percaya. Benar sahabat kunang-kunang. Menguatkan kepercayaan itu apalagi yang penting dalam keluarga kalau bukan rasa percaya. Ya kan? Kemudian menguatkan saling bahwa iya kamu akan bisa apa ya? Tegap gitu menghadapi yang seperti gangguan tadi, kita akan lebih aware gitu ya, akan lebih sadar oh ini tidak baik dan tidak baik. Itu merupakan bagian kita menjaga keistiqomahan dalam menjalankan komitmen. Dan itu ada lagi nggak sih gangguan dari luar? Banyak Pak, bukan cuma tahta harta wanita, mertua, orang tua. Mohon maaf ya saya sahabat kunang-kunang bukan mau nyalain orang tua siapa-siapa. Tapi memang terkadang orang tua kita juga punya ekspektasi yang tinggi kepada kita. Iya toh? Salah? Nggak salah. Kita anggapnya wajar. Tetapi bagaimana kita menjaga komitmen kita dengan pasangan dan anak-anak kita dalam menghadapi perbedaan ini dengan orang tua atau mertua. Jatuhnya mana lagi Pak Mamat? Kesadaran lagi. Iya kan? Benar. The ultimate way itu adalah kesadaran Pak. Dari situ kita akan bincang-bincang tadilah komunikasi. Tadi kan kita ada ngobrol sebentar. Apa sih sebenarnya yang penting dalam keluarga? Komunikasi. Sahabat kunang-kunang. Kalau saya menyebutnya itu apa? Horenso. Ya, hokokuren rakuso dalam bahasa Jepang ya. Tetapi di situ ada diskusi, ada komunikasi, ada saling menguatkan, ada saling memaaf dan memaafkan. Di situ semuanya kalau kita lakukan dengan sadar, ada gejolak, ada apa ya, jet coaster dublak-dublak gitu ya misalnya. Itu semua kita ketika menghadapinya bukan gak akan terguncang Pak. Pasti wah gitu kan. Tetapi pada saat itu di samping kita ada orang-orang yang mendukung memegang tangan kita. Apa itu pegangannya? Rasa kepercayaan. Satu sama lain saling mempercayai. Apalagi Pak? Support. Kamu bisa, kamu bisa. Apalagi Pak? Doa. Itu. Dengan begitu semua yang kita hadapi dari faktor-faktor eksternal itu kan kalau misalkan kesimpulan sederhananya ya sahabat kunang-kunang jadi belajar. Jadi pembelajaran buat keluarga kita yang akhirnya diharapkan wisdom. Apa ya wisdom itu Kebijaksanaan. Pak? Kebijaksanaan dalam diri kita itu semakin kuat bukan untuk ya saya bijaksana, bukan. Tetapi dalam menilai kasus, dalam menilai masalah, dalam melihat persoalan, kita akan jauh lebih lapang gitu Pak. Terutama di sini lebih tenang, tidak panik, tidak gampang terpancing atau terprovokasi. Itu sih Pak. Jadi kuncinya balik lagi itu ke situ lagi, ke situ lagi. Baik Bunda. Tadi banyak sekali pembelajarannya di situ. Balik lagi kita pakai kesadaran. Tadi dalam sudut pandang laki-laki ya Bunda, cobaannya. Coba kalau misalnya sudut pandang perempuan Bun. Cobaan eksternal yang paling sering atau yang biasa kena biar laki-laki tahu nih kalau perempuan tuh apa aja sih biasanya. Kalau laki-laki kan tadi harta tahta wanita atau sama di perempuan juga seperti itu yang membuat keluarga jadi agak senggang atau apa. Misalnya kayak contoh perempuannya penghasilannya lebih tinggi atau lebih banyak kayak gitu. Apa yang membuat biasanya perempuan tergoda gitu Bu? Ya bisa. Jadi itu semua kan hawa ya. Manakala wanita dia punya income yang lebih besar itu godaan.
bagaimana dia bisa mengkomunikasikan ini dan menjadikan ini menjadi sesuatu yang bukan menjadikan dia lebih tinggi atau dia lebih rendah daripada suaminya. Itu saja sudah kelihatan. Yang kedua, biasanya kalau perempuan itu nih, mohon maaf ya, nggak semuanya sih, tapi mungkin saja ya, dia kadang-kadang ingin kelihatan cantik, jadi perawatannya mahal. Itu godaan Pak buat perempuan Pak. Ya, Oke. udah gitu suaminya gajinya tidak mencukupi untuk perawatan. Akhirnya keluarnya marah-marah. Ya, tetangga sebelahnya misalkan di arisannya yang cerita perawatannya di Korea misalkan gitu. Itu godaan buat perempuan karena dia perempuan itu pada dasarnya ya. Tapi ya kalau nggak sama ya nggak apa-apa ya, sahabat kenang-kenang ingin jadi perhatian. Walaupun enggak, aku biasa aja, aku nggak jadi perhatian, tapi tetap saja dia melihat dirinya itu harus istimewa gitu kan, terutama mungkin di depan suami gitu ya. Nah, apalagi Pak selain tadi merasa cantik, perempuan itu base-nya senang belanja, Oke. ya kan? Misalnya nih, panci udah ada, beli lagi panci. Oke. Yang kemarin panci buat grill katanya, Iya. yang sekarang panci buat sup gitu. Panci ada berapa gitu di rumah gitu ya. Nah, tapi ketika dia mau beli barang yang dia mau beli itu uangnya tidak ada, maka terpancinglah dia untuk menuntut suami. Ya kan? Si suami yang istilahnya kalau uangnya tajir ya gitu kan. Tapi kalau yang istilahnya harus dikendalikan pengeluarannya, ini juga kan jadi pertengkaran gitu. Gengsi biasanya kalau perempuan juga ada gitu Pak. Tapi kalau misalkan ada nggak sih perempuan selingkuh? Ada. Biasanya ya gimana ya, nggak laki-laki nggak perempuan, hal tersebut bisa saja terjadi gitu ya. Nah semuanya itu adalah hawa-hawa yang apa ya, saya nggak bisa bilang wajar sih Pak, tapi ada ya, sekecil apapun ada gitu. Kadang-kadang misalnya gini, kemarin menantu saya bilang gini, wah Bunda Vera mukanya glowing sekali gitu ya. Ya saya senyum-senyum aja kan ya, pengen jawab apa nih gitu kan. Saya bilang aja iya ini akibat air wudhu. Karena saya bercandain gitu ya. Karena memang ketika apa ya, perempuan kadang-kadang ngelihat perempuan lebih yang lain lebih cantik itu dia jadi gusar. Gusar bukan berarti iri ya. Kok saya nggak bisa sih kayak dia, kayak gitu-gitu. Ada seperti itu kalau perempuan biasanya cenderungnya ke arah apa ya? Ya, kecantikan, Ya, perhatian gitu ya. ada juga kalau misalkan mungkin ya yang senang berhias. Berhias tuh bukan cuma muka saja Bapak, misalkan emasnya sampai sini, cincinnya sampai sini, gitu kan. Jadi semacam itu tuh kayak pride gitu ya, kayak bangga gitu kan ada orang. Dan itu semuanya adalah hawa yang bila kita tidak aware, kita tidak sadar, itu semua akan membuat rumah tangga kita tuh kehilangan keseimbangan. Baik, Bunda, luar biasa. Jadi ada beberapa nih yang saya catat garis bawahi tadi. Salah satunya itu yang pertama komunikasi. Komunikasi. Dari komunikasi itu kita lebih tahu pasangan masing-masing. Yes. Sehingga jadi kita tahu rules-rulesnya ke depan seperti apa dan juga mau arahnya kemana akan lebih baik lagi begitu. Yes. Selanjutnya Bunda, di sini dalam menjaga keutuhan dalam artian tujuan dan juga komitmen keistiqomahan. Kalau dari faktor internal Bunda, tadi kan eksternal yang mengambil, kira-kira faktor internal ada nggak Bunda kira-kira? Yang mengganggu ya? Itu tadi, kalau misalkan gaji suaminya kurang, ngeganggu. Terus suaminya pulang malam ngeganggu. Terus anak disuruh belajar ngamuk, ngeganggu gitu kan ya. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya remeh-temeh sekali, tapi mungkin bisa mengganggu. Kemudian ada lagi misalnya ketidakseimbangan tadi dari faktor sebenarnya agak-agak dari internal, tapi kemudian bisa masuk ke internal. Misalkan dari apa ya? Yang tadi saya sebutkan juga itu bisa merusak yang ada di internal. Kemudian apalagi ketidaknyamanan dengan partnernya atau dengan pasangannya itu dari internal. Contohnya perbedaan hobi, perbedaan rasa makanan, perbedaan pandangan terhadap suatu objek yang tadinya remeh-temeh itu pun bisa kemudian menjadi provokator dalam menjaga keseimbangan dan keselarasan komitmen itu tadi.
Banyak Pak sebenarnya kalau kita tahu aja lah kalau misalkan suami kita maunya mie ayam, kita maunya bakso gitu. Nah kalau sebenarnya kan yang seperti ini tadi kata Pak Mamat, kuncinya adalah di komunikasi. Ada di horenso, ada di tarik nafas. Kemudian kita bercakap-cakap ya, maksudnya beristikharah kepada Tuhan. Nah, faktor internal lain apalagi yang sering sekali mengganggu adalah bohong, misal. Tadi kan yang memperbaiki adalah apa tadi Pak? Komunikasi. Yang merusak bohong. Apalagi tidak percaya atau suuzon. Itu merusak loh Pak. Kemudian apalagi? Ya tadi pengkhianatan. Itu semuanya kalau tidak segera diselesaikan secara internal, ini rumah tangga juga bisa amburadul, keluarga juga bisa amburadul. Dan itu semua kedua-duanya harus bisa menyelaraskan kembali. Ya namanya pengkhianatan, bohong, apalagi tadi tidak percaya. Itu adalah case-case berat yang dari dalam internal bisa merusak kesepakatan, bisa merusak komitmen untuk mencapai tujuan keluarga yang tadi. Dan itu semuanya kalau tidak dilandasi sekali lagi ya Pak dengan kesadaran ya amburadul. Begitu Bunda. Siap. Kenapa nih siap-siap kayaknya gitu ya. Kita siapin bekalnya Ya begitu. siap. Dalam perjalanan berkeluarga ini kan bahasanya lama begitu Bunda. Tadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Sebenarnya nih Bun, bentuk tadi ketenangan dalam berkeluarga itu Bunda bisa visualisasikan atau bisa jelaskan ke Bunda. Jadi apakah harus di akhir setelah beberapa lama akhirnya dia baru tenang, atau sebenarnya ketenangan tuh harusnya setiap hari, setiap saat dia tuh harus ketenangan itu tuh harus tercapai gitu Bunda? Ya kalau langsung tenang malaikat kali ya Pak, nggak bisa. Karena memang kita ketika menikah walaupun udah pacaran 100 tahun, biasanya masih ada sisi-sisi yang kita nggak mengenal pasangan kita kan Pak. Jadi memang ketika kita sudah diikat dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Tidak bisa kita, oh nanti saya 3 tahun sudah damai, aman, tentram. Nggak bisa. Kadang-kadang hambatan itu keluar di awal, kadang-kadang persoalan itu keluar di tengah, kadang-kadang juga di akhir. Semuanya itu memang tujuannya adalah pembelajaran. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kita tenang, ya saya akan kembali lagi sahabat kunang-kunang, kesadaran. Kuncinya hanya di kesadaran. Berkomunikasi dengan sadar ya, dengan kesadaran, berbuat dengan kesadaran. Dan itu pun selalu saya katakan lagi bahwa kalau kita tenang-tenang juga nggak asik gitu Pak. Aduh, gimana tuh? Gimana maksudnya? Nggak asik, nggak asik itu artinya kita nggak naik kelas gitu. Karena ya tadi Allah juga ya, saya sih bukan menyudutkan Tuhan gitu. Tapi dia pasti akan melihat ini kayaknya nih keluarganya Pak Mamat harus dikuatkan dari sini deh misal. Lalu keluarlah persoalan A misalkan begitu. Tetapi kalau Pak Mamat dengan pasangan dengan istri kemudian melihat ini secara jernih, secara sadar. Dan tadi komitmen-komitmen yang sudah dibuat itu memperkuat. Saya rasa mau sehari selesai bisa. Mau 2 bulan bisa, mau setahun bisa, mau nggak selesai bisa. Semuanya depends pada kedua orang ini, kepada keluarga, kepada ya kalau ada anak mungkin masalah anak juga gitu. Jadi itu semua tidak ada wah ini pasti setelah 20 tahun rumah tangga bakalan apa bahagia gitu. Apa yang ganteng yang cantik aja tiba-tiba berpisah. Kurang sempurna apa menurut kita kan gitu ya. Justru di situ yang menjadikan kita aware lagi. Oh ternyata bukan itu yang membuat sebuah rumah tangga atau keluarga bisa mencapai tujuan akhirnya. Sebenarnya tujuan akhirnya di umur berapa sih Pak? Kita aja nggak tahu. Tapi selama kita menjalani perjalanan kita berkeluarga dengan pasangan atau suami istri kita itu, di situ kita merasa bahagia, tenang. Buat saya itu sudah tanda-tanda gitu loh Pak. Tanda-tanda syukur kita bahwa saya dengan pasangan saya ya sahabat kunang-kunang ternyata memang sejodoh lah istilahnya ya. Saling indah bener kan kalau kayak gitu. Tapi nggak indah juga sih Pak. Kalau ada masalah
tetap akan ada pertengkaran. Cuman bagaimana cara kita menyelesaikan ini dengan kesadaran, komitmennya dilihat lagi, kesepakatannya ya sahabat kunang-kunang dilihat lagi, pelan-pelan aja. Gak usah, pokoknya ini 3 hari harus selesai. Gak mungkin. Semakin ditarget, semakin susah. Yang penting di sini tadi ya, tidak berbohong, tidak berkhianat. Tidak berkhianat kan berarti kan saling percaya gitu ya, saling percaya. Kemudian juga apa itu tadi namanya? Berkhianat kan macam-macam ya Pak ya. Kemudian juga di situ juga kita harus komunikasi yang kalau dikatakan kuat bukan kuat ya, komunikasinya tuh yang selaras, seimbang gitu. Pegang itu aja Pak. Itu kayaknya begitu salah satu ada yang lagi melenceng, gitu tarik napas, terus saya salah, mesti ngomong nih sama istri, waduh udah kebayang nih mukanya nih, gitu kan. Ya terima wong salah. Jangan kita apa ya, denial, akhirnya berantem lagi, aduh capek deh. Di situ. Jadi normal ya bahasanya, walaupun ketika ada konflik pasti ada, dan juga cobaan dalam fase kehidupan tuh pasti ada juga. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya begitu. Yes. Mungkin Bunda bisa cerita sedikit bagaimana di keluarga Bunda, misalnya kita yang pernah Bunda rasakan perihal tujuan berkeluarga ini dan menjaga komitmen tersebut, begitu Bunda. Ayah mana ya? Saya izin dulu. Itu salah satunya atau gimana boleh? Tentang apa ya Pak? Coba misalnya kalau untuk menjaga komitmen itu misalkan tentang urusan anak. Iya, oke. Karena dalam hal anak juga kami membuat semacam komitmen. Yang boleh marah hanya saya. Oke. Ayah itu sebagai pemadam kebakarannya gitu. Jadi habis saya marah gitu ya, marah dalam konteks yang bukan emosional gitu. Nanti ayah akan, ya udah, makanya kamu. Jadi dia yang mengcooling down-kan anak gitu. Saya nggak tahu tuh anak-anak saya paham nggak itu bermain peran itu gitu ya. Nah, nanti ketika memang saya yang salah, ayah juga akan ke saya. Orang anak begini kok. Tapi beliau bicara ke sayanya nunggu timing yang tepat. Kalau lagi ngomel dia ngomong begitu, waduh saya gitu ya. Jadi dia akan memberikan masukan ketika saya sudah tenang gitu. Nanti ke anaknya juga sudah tenang. Dan di situ kemudian itu salah satu bentuk komitmen yang bagaimana kepada anak. Ayah tidak boleh mukul. Yang boleh mukul saya. Karena anak diceples sama emaknya kayaknya nggak gampang sakit hati. Tapi kalau diceples sama bapaknya keingetan sepanjang hayat gitu kan. Contoh. Yang berikutnya lagi misalnya ayah, ini kalau saya ya. Ketika anak sudah usia 10 tahun perempuan ya, tidak boleh mandiin. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya sepele-sepele. Cuman kita harus bicara. Contoh lagi misalnya dalam mengatur keuangan keluarga. Itu kalau rumah tangga saya sendiri itu ya ayah tuh keren, gajinya semua ke saya. Nah, tinggal nanti nih uang jajannya, ini buat bayar anu. Kita yang mengaturkan pos itu juga perlu komitmen. Gitu kan, jangan diselewengkan. Walaupun sebenarnya itu sudah menjadi haknya saya atau haknya ayah, ketika kita mau mengeluarkan, kita selalu ngomong. Jangan main keluarin, begitu kehilangan baru berantem gitu. Itu keuangan ya. Kemudian tentang pekerjaan gitu. Saya bekerja, suami saya bekerja. Itu kalau misalkan contohnya nih hari ini dia mau ke Jakarta. Terutama sebelum pulang ke Jakarta, sebelum berangkat ke Jakarta dia akan ketemu saya, Bun nanti saya ke Jakarta ya. Saya mungkin kalau nggak macet pulang jam sekian. Ya, atau jangan karena saya ada gini-gini bisa dipertimbangkan nggak kan sebenarnya begitu. Nah, ketika dia dalam perjalanan dia janjikan pulang jam sekian ternyata belum pulang, dia akan mengabari. Udah jangan nungguin ayah, Bunda tidur aja. Itu apa namanya gitu kan. Sehingga kita tidak khawatir atau dia foto nih macet gitu. Sebenarnya sepele, Pak, tapi dengan kita dapat hal-hal yang seperti itu kita menjadi tenang. Yang berikutnya lagi
ini ada sebuah cerita ya Pak. Saya nggak tahu mau dianggap lucu kayak mau dianggap apa. Iya. Saya ini kan sahabat kunang-kunang senang nonton drakor, ya seneng sama jangan disebutin ya artisnya ya. Pokoknya opa-opa gitu ya. Saya senang. Nah suatu hari suami saya nanya gini, Bun, ayo kita sholat jamaah gitu. Ntar, saya bilang. Ini Bunda Vera tuh bukan sosok yang ideal ya, sahabat kunang-kunang. Saya juga manusia biasa. Nah setelah itu, ayah bilang, ya udah, dia ambil sajadah 2 tuh Pak Mamat. Gelar 1 buat dia, gelar 1 buat saya, mukenanya disiapin. Apa sih? Saya bilang kan gitu. Masih lama ini, masih ada 20 menit lagi, saya bilang gitu. Gak apa-apa, ayah sholat sunnah dulu katanya kita. Ih kita kan risih ya. Apa sih gitu kan, ini mah pemaksaan halus gitu ya. Tapi beliau enggak, udah belum gitu, enggak. Paling ketika sudah 20 menit mungkin itu kan, dia cuma nengok begini. Sayanya yang gitu. Kesel gitu kan. Ini enggak apa-apa kan ceritanya ya kan. Nah terus abis itu, enggak apa-apa, ayah tungguin gitu kan. Lama-lama kan, saya nonton keganggu banget nih gitu. Akhirnya saya wudhu, akhirnya sholat sama dia selesai, udah gak diganggu sih abis itu. Cuman dari situ kemudian akhirnya sekarang kalau mau sholat di kantor ataupun di rumah, pasti kalau itu mau sholat bareng gak? Dari sayanya akhirnya terlatih seperti itu. Itulah cara dia membangun komunikasi non-verbal. Jadi kan komunikasi ada yang verbal, ada yang non. Akhirnya sekarang kalau ayah di rumah, insya Allah kami pasti berjamaah. Dia gara-gara itu kayak gitu. Itu salah satu bentuk komitmen juga. Dan itu juga bentuk komunikasi. Kalau ikut ketawa terus Pak, saya jadi nanti kemana-mana saya ceritanya. Tapi ya begitu. Itu salah satu. Maaf ya sahabat kunang-kunang, tadi saya jangan ditiru ya. Kalau diajak jamaah ya jamaah lah ya. Ya jangan diikutin, itu saya lagi ada tanduknya. Luar biasa, terima kasih banyak Bunda udah bisa cerita. Ada satu Bun, saya penasaran. Iya. Boleh dinanya ya? Kira-kira Bun, ada nggak momen yang paling Bunda rinduin selama menikah atau selama berkeluarga tuh? Kayaknya ini momen yang berkesan banget gitu. Sehingga dari situ bahasanya pengen ngejaga terus keluarga gitu. Oh iya. Bukan rindu sih Pak, tapi saya takut itu hilang. Oke. Ya, tapi seperti tadi sahabat kunang-kunang, ketika kita ada pikiran negatif seperti itu, maka saya akan singkirkan dengan tarik nafas itu. Adalah bagaimana kedekatan kami itu bukan saja sebagai pasangan suami istri, tapi lebih kepada sahabat dekat, lebih kepada partner. Pokoknya seolah-olah kami tuh istilah-istilah saya jadi timbul di sini tuh kayak macam twin flame. Jadi yang dia rasa, saya rasa. Yang saya rasa, dia rasa. Seperti barusan saja ketika ada tamu, saya sedang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai air tertentu gitu. Begitu saya bicara begitu, ayah bilang gini, oh kok sama kita mikirnya gitu. Nah, ya kalau bisa nggak twin flame ini terjadi? Twin flame itu tidak terjadi serta-merta sebenarnya, tapi by proses kesadaran tadi. Apa yang kita rasakan dia rasakan, apa yang dia rasakan kita rasakan. Dan itu saya tidak mengatakannya mudah dan juga tidak mengatakannya susah. Tapi itu semuanya by proses. Dan itu yang saya merasa, ya mohon maaf ya bukan apa-apa, tapi kalau ayah duluan pulang meninggal, saya gimana ya gitu. Tapi itu saya tepis lagi. Kenapa sahabat kunang-kunang? Saya harus sadar bahwa ada yang lebih dekat dengan saya daripada seorang suami, yaitu Tuhan saya. Tuhan saya selalu berada bersama saya. Jadi ketika saya berpikir begitu, tarik nafas tuh. Tidak boleh begitu. Bukan tidak boleh artinya khawatir sih sah saja sebagai manusia. Cuman saya tidak boleh membuat diri saya itu akhirnya seolah-olah nggak bisa apa-apa kalau misalkan saya seorang diri. Itu menjaga diri saya juga. Jadi yang paling saya khawatirkan itu aja. Jangan sampai bukan mengkhawatirkan, tetapi ya tadi kalau pertanyaannya seperti itu. Nah,
Saran saya untuk sahabat kunang-kunang semuanya, jangan pernah gengsi sama pasangan itu. Artinya untuk sering-sering menyatakan terima kasih, sering-sering menyatakan maaf, sering-sering memuji atau memberikan kekurangan, memberitahu gitu ya. Hmm. Menginfokan kekurangan-kekurangan dia dengan penuh, kalau saya bilang penuh kasih sayang, norak nggak sih? Tapi intinya dengan ketenangan itu jauh lebih apa ya Pak, bermakna ya buat pasangan kita, juga buat kita, itu sih Pak. Baik Bunda. Jadi setiap keluarga mungkin tantangannya beda-beda. Beda-beda dan punya Kita keunikan iya, kita masing-masing. nggak bisa judge juga tentang Nggak pilihan, bisa. mungkin itu masa-masa optimal dia berusaha. Iya, Tapi bagaimana di sini kita kalau bisa tadi pakai caranya Bunda atau caranya yang diajarkan tes BHD, ya, kembali kesadaran, ya, apapun rintangan dalam perjalanan keluarga iya, ini bisa dihadapi dan juga terjadinya namanya tujuan berkeluarga, ya ketenangan tercapai tadi, tadi tercapai. tenang. Dalam perjalanan itu penting sekali. Mungkin di sini dari Bunda ada yang mau disampaikan dalam ini mungkin udah rangkaian ya Bunda, Oh ya, terkait season yang kedua kedua ini, ini ya. pendidikan kesadaran dalam keluarga. Ya, ya tadi sebenarnya saya mengucapkan yang terakhir bahwa tidak ada rumah tangga atau keluarga yang mulus-mulus saja. Itu sama sekali tidak mungkin karena pasti akan selalu timbul gejolak ya. Saya nggak mengatakannya persoalan. Dan sahabat kunang-kunang, saya sih berharap ketika gejolak itu datang, yang pertama itu kesadaran itulah yang harus kita gunakan, kita fungsikan untuk melihat persoalan, membaca persoalan, kemudian kita beristikharah kepada Tuhan gitu. Termasuk dalam istikharahnya juga kita bicara dengan pasangan kita atau suami kita dalam kesadaran. Kalau nggak kesadaran yang ada berantem. Lalu kita harus pada setting bahwa setiap gejolak itu harusnya setelahnya memperkuat keluarga kita, memperkuat hubungan kita dengan keluarga kita, bukan malah memecah. Makanya setiap gejolak harus diselesaikan. Lalu kemudian nanti ketika itu seharusnya saling pengertian bertambah, saling percaya, saling menjaga keseimbangan, saling menjaga keselarasan itu juga bertambah ya, berkembang lah. Sehingga ketika ada gejolak baru lagi datang, terus begitu, sehingga dengan demikian kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita itu menjadi satu energi yang tidak terpisahkan, yang saling menguatkan, yang saling memberikan inspirasi dan seterusnya. Ini kelihatannya sepertinya kayak sempurna sekali, padahal belum tentu. Karena pada perjalanannya pasti, saya mengatakan hampir pasti akan selalu ada tantangan, akan ada ujian, akan ada persoalan, senang, susah, itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Sehingga untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, mari kita biasakan untuk selalu menghidupkan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tujuan keluarga yang tadi kita harapkan itu bisa kita rasakan. Bukan tercapai Pak. Kita nggak tahu kapan tercapai. Tapi bisa kita rasakan bersamaan dengan proses yang tadi sedang kita lalui. Semangat ya sahabat kunang-kunang. Intinya saya mendoakan agar semua keluarga yang mendengarkan podcast ini mendapatkan sebuah Pak, motivasi, kemudian tercerahkan, kemudian mulai mencintai pasangan lebih daripada yang kemarin dan seterusnya sehingga tujuan tadi dapat dirasakan. Ya, ketenangan dalam berkeluarga. Saya mendoakan. Amin ya Allah. Begitu, Amin Pak. ya robbal alamin. Baik, di sini saya catat Bunda. Kecintaan kepada makhluk, kecintaan kepada suami, kecintaan kepada istri maupun anak maupun harta benda, ada yang lebih dekat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yes. jangan sampai berlebihan kita Yes. dalam mencintai Sang Ama di dunia, Yes. tapi dengan tulus dan bermakna. Ya. Baik sobat kunang-kunang semua di rumah, podcast kunang-kunang kali ini tentang pendidikan kesadaran dalam berkeluarga. Semoga bermanfaat dari apa saja yang sudah disampaikan dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.
Baik dari sobat kunang-kunang di rumah yang suka dengan video ini bisa bagikan dan juga like. Jangan lupa komen aja yang banyak nggak apa-apa. Jika berkenan untuk komen cerita nanti kita sama-sama sharing mungkin nanti ada sesi tentang tanya jawab juga Bunda. Insya Allah kalau ada yang tanya ya. Ada yang tanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ya. juga yang bisa didengar di Spotify ya, juga buat teman-teman yang suka denger di Spotify, kita juga ada podcast kunang-kunang di Spotify. Baik, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga Bunda Vera izin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.